Agenda setting teori dikembangkan oleh Maxwell dan Donald Shaw pada tahun 1972 mengenai penelitian mereka yang mengkaji tentang pemilihan Presiden Amerika Serikat. Teori ini menjelaskan bahwa media massa tidak selalu berhasil menentukan apa yang dipikirkan oleh masyarakat, tetapi media selalu berhasil menentukan isu apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Semakin sering isu tersebut diberitakan, maka semakin besar kemungkinan masyarakat tersebut menganggap bahwa isu tersebut adalah isu yang penting. Bayangkan dalam satu minggu terdapat berbagai isu yang terjadi di Indonesia seperti kenaikan harga bahan pokok, pertandingan sepak bola nasional, dan isu kekerasan seksual. Namun, media online seperti detik.com, kompas.com terus memberitakan isu kekerasan seksual selama berhari-hari. Berita tersebut terus muncul di halaman utama media dan menjadi topik diskusi di berbagai platform media sosial. Akibatnya, masyarakat mulai menganggap isu kekerasan seksual sebagai masalah yang penting dan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Inilah yang disebut dengan agenda setting. Media menentukan prioritas isu yang kemudian mengalami prioritas perhatian masyarakat. Terdapat 3 komponen utama dalam agenda setting teori, yaitu media agenda, public agenda, dan policy agenda. Media agenda adalah isu yang dianggap penting oleh media. Public agenda adalah isu yang dianggap penting oleh masyarakat, sedangkan policy agenda adalah isu yang akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah dan membuat kebijakan. Agenda setting memiliki 2 tingkat utama. Yang pertama, menentukan isu apa yang dianggap penting. Contohnya, media online secara intensif memberitakan berbagai kasus kekerasan seksual, sehingga masyarakat menganggap kasus tersebut sebagai persoalan sosial yang mendesak untuk diselesaikan. Yang kedua, menentukan aspek apa dari isu tersebut yang harus diperhatikan. Misalnya, media dapat lebih menyoroti perlindungan korban, proses hukum terhadap pelaku, dampak psikologis korban, serta kelemahan sistem perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, media tidak hanya menentukan topik yang dibicarakan masyarakat, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memahami isu tersebut. Contoh yang relevan dengan penelitian kelompok kami yaitu pemberitaan kasus kekerasan seksual di media online di Indonesia. ASH, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Seorang Kabupaten pengurus Pati, Jawa pondok Tengah, pesantren di Pati, Jawa Tengah panggilan diduga penyidik melakukan dan tindakan dugaan asusila polisi terhadap Ketika kasus kekerasan seksual mulai mendapat liputan yang intens dari media online, masyarakat mulai membicarakan kasus tersebut di media sosial, sekolah, kampus, dan lingkungan sekitar. Perhatian publik yang meningkat mendorong berbagai pihak termasuk pemerintah dan aparatur penegak hukum untuk memberikan respon yang lebih serius terhadap kasus tersebut. Nah, dalam situasi ini terlihat bagaimana agenda media memengaruhi agenda publik dan kemudian memengaruhi agenda kebijakan. Agenda setting teori memiliki beberapa kelebihan. Pertama, mampu menjelaskan pengaruh media terhadap perhatian publik. Kedua, relevan untuk menganalisis proses pembentukan opini publik. Dan ketiga, masih relevan digunakan untuk menganalisis media digital dan media online di masa sekarang. Namun, teori ini juga masih memiliki beberapa kritik. Di media sosial, masyarakat kini tidak hanya menerima suatu informasi dari media arus utama. Publik kini bisa memilih, membagikan, bahkan menciptakan suatu isu yang menjadi viral. Karena itu, pengaruh media tidak lagi sepenuhnya satu arah seperti pada masa media tradisional. Dalam pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya agenda setting teori atau teori penentuan agenda menjelaskan kemampuan media dalam menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks pemberitaan kekerasan seksual, media memiliki peran besar dalam membangun kesadaran publik, membentuk opini masyarakat, dan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada korban. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang hidup di era informasi, kita perlu bersikap kritis terhadap isu yang disajikan oleh media. Sekian penyampaian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.